Ibu Bapak. Silakan duduk. Terima kasih. KB ya, saya tutup pintunya ya. Ya, silakan. Ibu ya, supaya kita nggak terganggu ya KB. KB Ibu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Bidan Memang Miriani. Saya bidan yang bertugas di ruangan ini. Kalau boleh tahu nama ada keperluan apa Ibu dan Bapak kesini? Saya mau pasang KB bidan. Oh, mau pasang KB ya. Oh iya. Kalau begitu sebelum saya memberikan informasi ya mengenai pilihan KB apa yang cocok sama Ibu dan Bapak, Ya. kalau boleh saya tahu apakah Ibu nyaman ada di ruangan ini atau kita mau pindah ke ruangan lain? Ya, cukup di sini. Cukup nyaman. Oh, ya. Oke, nanti dalam saya memberikan informasi sama Ibu dan Bapak tentang KB, Ibu dan Bapak boleh bertanya ya. Pokoknya apa saja yang Ibu mau tanyakan, dan kalau bisa dalam Ibu dan Bapak menyampaikan informasi nanti kalau bisa informasi yang jujur ya, yang sejujur-jujurnya, supaya nanti tidak salah kita dalam mengambil keputusan KB apa yang cocok untuk Ibu dan Bapak. Iya, Dan saya akan menjamin ya kerahasiaan dari informasi yang Ibu dan Bapak berikan. Kalau boleh tahu namanya Ibu siapa? Saya Ibu Putu. Oh, Ibu Putu. Kalau Bapak siapa Pak? Saya Bapak Kadek. Oh, Bapak Kadek ya. Ibu Putu umurnya berapa Bu? 35 tahun bidan. Oh, 35 tahun nih. Ibu dan Bapak sudah berapa lama menikah? 10 tahun. Oh, sudah 10 tahun ya? Sudah punya berapa anak? Punya anak 2. Oh, sudah 2 anaknya. Kalau boleh tahu sebelumnya mau pakai KB apa? Pakai KB pil bidan. Pakai KB pil. Oh iya, bagus. Ada keluhan Ibu? Ada bidan badan berat badan nambah, baru mensnya tidak lancar. Oh, tak lancar. Sama keputihan juga. Oh iya, keputihan. Terus apa lagi? Itu saja bidan yang saya rasakan. Itu saja yang dirasakan. Oh ya, kalau begitu sebelum kita lanjut ya, saya akan menjelaskan ya KB-KB apa saja yang ada di sini, kemudian bagaimana kelebihannya dan kekurangannya, efek sampingnya. Ibu, di sini itu ada KB hormonal dan non hormonal. Ada KB jangka panjang dan ada KB jangka pendek. KB hormonal itu Bu ada pil seperti yang Bu pakai ya. Itu pil, itu juga KB hormonal. Ada suntik, itu hormonal, terus implan. Terus kalau yang non hormonal itu ada kondom dan ada IUD. Itu non hormonal. Iya, itu non hormonal. Kalau untuk kelebihan dan kekurangannya, kalau untuk KB hormonal itu ya kelebihannya ya dia bisa mencegah kehamilan pastinya ya Bu ya. Kalau yang jangka panjangnya seperti kalau yang non hormon, yang hormonal kan ada implan, jadi kita nggak harus seperti Ibu ya sering-sering minum pil itu kan takutnya lupa atau apa. Biasa pusing juga bidan. Oh, biasa pusing juga ya, itu memang kekurangannya KB hormonal memang seperti itu Bu. Tapi tidak semua orang ya, ada sebagian orang itu pusing, ada juga yang kenaikan berat badan, ada juga yang penurunan berat badan, ada juga yang mempengaruhi nafsunya. Tapi ya Bu ya, Mbak ya, kalau misalnya ibunya kurang nafsunya kalau pakai KB hormonal memang seperti itu efeknya. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ada juga yang haidnya terganggu, kadang haid, kadang juga enggak, kadang haid sedikit-sedikit, seperti itu. Kalau KB non hormonal, yang pertama kondom, cuman kondom kegagalannya sangat tinggi ya, karena dia bisa berisiko bocor, dan pada sebagian laki-laki tapi Pak ya kadang merasa tidak nyaman kalau menggunakan kondom. Cuman dia bisa melindungi kita dari IMS, infeksi menular seksual. Ya itu dia kelebihannya kondom. Kalau IUD, memang dia tidak melindungi kita dari IMS, tapi dia merupakan metode yang jangka panjang. Jadi kita nggak harus mengingat lagi kapan ya saya harus KB, kapan
kapan ya, karena dia efeknya bisa sampai 10 tahun Bu. Iya, sampai 10 tahun. Nah, kemudian dia dipasangnya di rahim, dia tidak mempengaruhi berat badan, dia tidak mempengaruhi Kalau kesuburan, kesuburan juga tidak mempengaruhi Bu, karena dia bukan hormon. Iya, bagus sekali pertanyaannya Bu, dia tidak mempengaruhi. Jadi misalnya kita setelah membukanya nanti mau program hamil bisa langsung. Iya. jadi kita tidak menunggu 10 tahun lagi kita buka. Iya, bisa. Kalau misal mau ingin punya anak lagi. Kemudian dia juga tidak mengganggu pola haid kita, jadi haid tetap teratur. Cuman memang kadang di awal pemasangan ya terjadi perubahan siklus haid. Tapi biasanya dalam 3 bulan atau sebelum 3 bulan dia bisa hilang. Nah, sebelumnya saya mau tanya, apakah Ibu ada menderita penyakit berat Bu? Tidak pernah. Ada kanker? Tidak, Tumor? tidak juga. Tidak juga ya. Ada konsumsi obat-obatan tertentu? Tidak. Seperti obat TBC atau obat adanya sehat. Begitu saya boleh periksa dulu ya. Ya, silakan. Saya periksa dulu kesehatannya Ibu. Atensi ya Bu ya. Ibu tidak ada pusing Bu? Ya, sekarang enggak sebenarnya. Untuk sekarang enggak, tapi biasanya pusing. Ya, kalau biasa habis minum pil gitu, rasa pusing. Iya. Biasa kalau sedang minum pusing ya, kayak mabuk ya Bu ya. Ya, seperti itu mual gitu. Oh iya. Oke. Tensinya normal ya, Ya, 110/80. Jadi bagaimana Bu, Bapak? Apakah kita mau kapan Ibu dan Bapak mau dipasangkan IUD-nya? Bu kalau bisa sekarang. Oh sekarang ya Kak ya? Oh iya. Nah kalau begitu sebelum kita pasang silahkan ini adalah informan consent ya, persetujuan tindakan. Silahkan Ibu dan tanda tangan sini, nanti Bapak di sini. Silakan Pak. Oke. Tapi Ibu, bagaimana tadi setelah kita pasang IUD-nya? Ada keluhan? Untuk sekarang baik-baik saja. Oh baik-baik saja ya, syukurlah ya. Ibu, biasanya ya beberapa hari setelah pemasangan IUD itu ada sedikit kram di perut bagian bawahnya, tapi tidak apa-apa, dia bisa hilang sendiri. Kemudian Kira-kira berapa lama itu bilang? biasanya tidak sampai 1 minggu. Ya. Karena kan ada benda asing kan. Oh ya. Tergantung dari ibunya sendiri. Kadang juga ada yang sampai 3 bulan. Tapi tidak apa-apa ya. Nanti juga kadang ada perubahan haid di 3 bulan pertama. Tapi berangsur-angsur akan hilang. Tapi tidak semuanya. Nanti Ibu kembali lagi ya 1 minggu kemudian ya. Atau kalau ada keluhan bisa kita kontrol ke sini. Apalagi kalau bapaknya ada keluhan nanti dalam hubungan suami istri ya, bisa ke sini lagi kita kontrol ya. Ada yang mau ditanyakan Bu mengenai KB IUD? Apa betul itu kalau kita pakai KB IUD itu bergeser gitu di dalam? Iya. Bisa saja Bu, tapi tidak semua orang, jarang terjadi begitu ya. Bagus sekali pertanyaannya. Makanya itu harus dikontrol. Nanti 1 bulan pertama atau 3 bulan pertama bisa kita kontrol ke sini. Kalau biasanya kalau sudah dalam setahun tidak ada masalah atau apa dia, artinya bagus tempatnya, tidak bergeser. Menjamin kesuburan juga ya tidak? Iya, dia tidak akan mengganggu kesuburan Ibu. Tidak seperti KB hormonal ya, hormon dia bisa mengganggu kesuburan. Begitu dibuka tidak langsung subur. Kalau ini IUD bisa langsung subur. Karena tetap haid, ibunya akan tetap haid, tidak sudah haid. Ada yang mau tanyakan lagi? Ya cukup ya. Kalau begitu ini surat kontrolnya Bu ya. Nanti dibukanya 10 tahun kemudian ini kartu kontrol tak.
kalau begitu, kalau sudah nggak ada yang tanyakan, ya terima kasih ya atas kunjungannya Bapak Ibu. Sama-sama. Ya, terima kasih juga. Ya. Semoga cocok ya. Ya, Ah, sudah. oke.